Hyorin, Suyin berusaha untuk menahan emosinya yang memuncak. Jangan sampai ia terpancing oleh ucapan sepupunya itu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sebaiknya kau tidak usah mengurus kehidupanku, ucap Suyin dengan nada dingin. Ia hendak melangkahkan kakinya untuk pergi tapi wanita yang berambut keriting tadi tiba-tiba menghalangi dengan meletakkan kakinya tepat di depan Suyin. Beruntung Suyin belum melangkah sehingga ia tidak terjatuh. Sepertinya kita pernah bertemu, ujar wanita itu sembari tersenyum licik. Lisa memandang sahabatnya yang berambut keriting itu dengan nama Hyorin dengan penuh tanda tanya. Bagaimana bisa mereka sudah pernah bertemu? Suyin mengerutkan keningnya sembari mengamati wajah Hyorin dengan seksama. Ia memang seperti pernah melihat sebelumnya namun dirinya lupa. Apa kau sudah mengingatku? Tanya Hyorin sembari mengibaskan rambut keritingnya tepat di depan wajah Suyin. Suyin membelalakan matanya ketika tersadar siapa wanita yang berada di depannya saat ini. Suyin perlahan ingat jika dia adalah wanita yang beberapa bulan lalu bertengkar dengannya di bioskop waktu itu. Saat ia menonton bersama Daehyun untuk pertama kali. Kau, Suyin terperangah tidak jadi melanjutkan perkataannya. Hyorin, apa kau pernah bertemu dengannya? Tanya Lisa sembari memandang sinis ke arah Suyin. Tentu saja, aku bahkan masih mengingat ketika dia menarik rambutku hingga nyaris rontok. Hyorin menatap tajam ke arah Suyin. Apa maksudmu? Tanya Suyin dengan datar seolah-olah ia tidak pernah bertemu dengannya. Lisa, tentu saja dia bisa kuliah di kampus ini karena dia adalah seorang gadis simpanan umum, ujar Hyorin sembari tertawa dengan suara yang cukup nyaring. Benarkah? Dari mana kau mengetahuinya? Tanya Lisa yang sangat penasaran. Tubuh Suyin mengeluarkan keringat dingin karena takut jika rahasianya terbongkar. Semoga saja wanita itu tidak mengenali wajah Daehyun. Aku hampir memasukkannya ke dalam sel jika saja pacarnya tidak memberikanku uang yang banyak, ujar Hyorin sembari mengingat bagaimana mereka saling menarik rambut satu sama lain. Dirinya yang sangat parah karena rambutnya yang panjang rontok karena tarikan Suyin sangat kuat. Wah, berarti benar dugaanku selama ini jika kau menjadi simpanan umum, cibir Lisa dengan raut wajah bahagia karena telah menemukan fakta baru mengenai Suyin. Setelah pulang nanti ia akan menceritakan kepada keluarga besarnya agar mereka semakin membenci sepupunya itu. Katakan padaku apa kau masih mengingat wajah pria itu? Tanya Lisa kepada Hyorin. Aku tidak terlalu mengingatnya. Pria itu meski terlihat sudah dewasa tapi dia masih terlihat tampan, ucap Hyorin sembari terus tertawa. Kau pasti salah orang karena aku tidak pernah berjumpa denganmu, sanggah Suyin. Ia tidak ingin dipermalukan sehingga membantah tuduhannya. Lagi pula wanita itu tidak mempunyai bukti apapun. Benarkah? Lalu kenapa kau tampak ketakutan? Ucap Hyorin tepat di depan wajah Suyin. Kini wajah Suyin tampak semakin pucat. Ia memang tidak pandai menyembunyikan kebohongan. Minggir, aku mau lewat, ujar Suyin yang kemudian melangkahkan kakinya namun kakinya tersandung kaki Hyorin yang menghalanginya. Suyin pikir ia akan terjerembab ke tanah namun ternyata ia justru menubruk dada seseorang. Ada seorang pria yang menopangnya sehingga Suyin tidak terjatuh. Jisang, kenapa kau menolongnya? Ucap Hyorin sembari menatap tajam ke arah pria itu yang tidak lain adalah kekasihnya. Sudahlah, tidak usah membuat keributan, ucap Jisang dengan santai sembari memandang Hyorin. Kau tidak apa-apa, tanya Jisang sembari melepaskan Suyin kemudian membantunya untuk berdiri. Aku baik-baik saja, terima kasih sudah menolongku, ucap Suyin. Sebaiknya kau pergi saja dari sini, ujar Jisang. Ia tidak ingin Hyorin mempermalukan Suyin. Baiklah, sekali lagi terima kasih. Suyin buru-buru melangkahkan kakinya pergi menjauhi mereka. Ia sangat bersyukur ada pria yang menolongnya jika tidak maka ia yakin Lisa akan mempermalukannya seperti yang sudah-sudah. Kenapa kau menyuruhnya pergi? Padahal aku tengah membuat perhitungan kepadanya, ujar Hyorin dengan kesal. Jisang, kenapa kau justru menolongnya? Seharusnya kami tadi sudah mempermalukannya di depan para mahasiswa yang ada di kampus ini, gerutu Lisa. Ia sangat menyayangkan jika usahanya untuk membuat Suyin malu akhirnya gagal. Apa kalian tidak bosan membuat masalah? Dia itu baru saja mendaftar di kampus ini, jangan sampai kalian membuat calon mahasiswa lain menjadi tidak betah karena ulah kalian, ucap Jisang sembari menatap tajam ke arah Lisa dan Hyorin secara bergantian. Kau ini kekasihku atau bukan? Kenapa kau justru membelanya? Gerutu Hyorin sembari mencebikkan bibirnya. Terserahlah. Jisang melangkahkan kakinya pergi meninggalkan Lisa dan Hyorin. Ia sangat tidak suka dengan sikap mereka yang sangat sok di antara mahasiswa lainnya. Meski Hyorin adalah kekasihnya tapi jika ia berbuat buruk maka ia tidak akan segan untuk menegurnya. Lisa, kenapa kau juga bisa mengenal gadis itu? Tanya Hyorin kepada Lisa. Tentu saja, dia adalah sepupuku namun aku sangat membencinya. Bahkan keluarga besar kami juga tidak menyukainya, sahut Lisa sembari menyipitkan matanya. Memangnya kenapa? Tanya Hyorin semakin penasaran. Ibunya adalah wanita simpanan. Itu yang aku dengar, bisik Lisa. Wah, berarti dia itu keturunan, ujar Hyorin sembari terkekeh geli. Tentu saja, ada pepatah terkenal mengatakan jika buah jatuh tak jauh dari pohonnya.
Aku ingin tahu kenapa kalian bisa bertemu. Ucap Lisa. Kami malam itu nonton di bioskop yang sama. Aku mengatakan jika dia adalah gadis simpanan Om karena dia nonton bersama seorang pria yang jauh lebih dewasa darinya. Ternyata dia marah dan kami saling tarik-menarik rambut. Awalnya aku ingin menuntutnya karena kepalaku terasa sangat sakit karena ulahnya, tapi pria itu memberikanku uang yang cukup lumayan banyak asalkan aku tidak melaporkannya ke polisi, sehingga tentu saja aku menyetujuinya, ucap Hyorin menjelaskan secara panjang lebar mengenai kejadian beberapa bulan yang lalu. Ia tidak semudah itu untuk melupakannya karena gara-gara Su Yin-is harus melakukan perawatan rambut dengan rutin agar bisa tumbuh dengan seperti semula. Kepalanya juga terasa memar selama beberapa hari gara-gara Su Yin. Sangat disayangkan ia tidak memiliki foto waktu itu. Tenanglah, kita nanti akan membuat perhitungan lagi kepadanya. Semoga saja dia lulus masuk ke kampus ini sehingga kita akan dengan mudah mencarinya, ujar Lisa. Sejak masa SMP ia memang sangat suka jika ada yang membuli Su Yin. Ada kepuasan tersendiri di hatinya. Ya sudah, sebaiknya kita pulang. Lagi pula sudah tidak ada mata kuliah, ujar Hyorin. Mereka berdua akhirnya meninggalkan Seoul National University. Lain waktu mereka akan memikirkan cara untuk mengerjai Su Yin. Bab 152 Roti Bakar Pedas. Villa Pyeongchangdong. Su Yin kembali ke Villa Pyeongchangdong ketika hari sudah malam karena ia terlebih dulu pergi ke toko buku untuk membeli beberapa buku lebih banyak lagi. Dengan langkah gontai Su Yin masuk ke dalam rumah. Tubuhnya terasa lelah sekali hari ini. Nona, kau baru pulang? Tanya Bibi Xia yang menghampiri Su Yin ketika hendak menaiki tangga. Bibi Xia segera mengulurkan tangannya untuk meraih paperback yang berisi buku-buku milik Su Yin. Tidak usah, Bibi. Biar aku saja yang membawanya, ujar Su Yin. Tidak apa-apa, biarkan Bibi membantu. Nona pasti sangat lelah, ujar Bibi Xia sembari tersenyum. Ia hanya cemas jika sampai Su Yin kelelahan maka akan mengganggu kesehatannya. Terlebih lagi jika sampai dugaannya selama ini benar. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Terima kasih, Bibi, ucap Su Yin. Ia menaiki tangga secara perlahan namun tiba-tiba saja kepalanya agak pusing. Su Yin berhenti sebentar di antara anak tangga untuk memijat kepalanya. Apa Nona baik-baik saja? Tanya Bibi Xia yang melihat Su Yin berjalan dengan sempoyongan. Aku hanya sedikit kelelahan saja, sahut Su Yin sembari terus melanjutkan langkah kakinya menaiki tangga. Begitu sampai di kamar Su Yin langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Rasanya sangat nyaman karena seharian ini belum istirahat sama sekali. Apa Nona sudah makan malam? Tanya Bibi Xia sembari meletakkan buku-buku itu di atas meja. Belum, sahut Su Yin sembari merentangkan kedua tangannya untuk meregangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Apa Nona ingin makan sesuatu? Tanya Bibi Xia. Su Yin berpikir sejenak namun ia tidak memikirkan satu makanan pun yang terbersit di kepalanya. Aku tidak ingin apapun, sahut Su Yin. Ia bahkan tidak merasa lapar sama sekali. Nona harus tetap makan malam. Bibi tidak ingin Nona seperti tadi pagi, ujar Bibi Xia. Baiklah, kalau begitu buatkan saja aku roti bakar dengan isian sayuran dan daging yang pedas, sahut Su Yin. Baru saja ia memikirkan makanan yang sepertinya enak. Bibi Xia mengerutkan keningnya. Sejak kapan roti bakar diisi dengan isian sayuran disertai daging pedas? Bukankah biasanya selainya terasa manis? Bukankah roti bakar enaknya diisi dengan selai yang rasanya manis? Tanya Bibi Xia. Selama ini itulah yang dia tahu. Tapi aku ingin isian yang rasanya pedas, rengak Su Yin. Baiklah, Bibi akan membuatnya tapi Bibi harus mencari beberapa bahan ke supermarket terlebih dahulu, ujar Bibi Xia. Meski makanan itu terdengar sangat aneh namun ia akan tetap membuatnya. Barangkali itu adalah bawaan janin yang ada di kandungan Su Yin sehingga ia meminta makanan yang aneh. Saat seseorang hamil muda biasanya ia akan meminta sesuatu yang asing yang terkadang tidak pernah dimakan sebelumnya. Su Yin menganggukkan kepalanya dengan posisi masih telentang. Bibi Xia segera pergi ke dapur untuk mempersiapkan semua bahannya. Setelah tubuhnya terasa lebih ringan, Su Yin kini duduk di depan cermin sembari mengamati tubuhnya. Beberapa orang mengatakan ia tampak pucat tapi sepertinya ia cukup baik-baik saja. Namun Su Yin menyadari jika kini tulang pipinya sedikit menonjol. Mungkin itu hanya perasaan mereka saja, gumam Su Yin sembari memegang kedua pipinya. Su Yin memutuskan untuk membersihkan diri terlebih dahulu sebelum turun untuk makan malam. Su Yin menghampiri Bibi Xia yang tengah berada di dapur. Ia mencium aroma roti bakar yang pedas. Hidungnya terasa seperti tertusuk sesuatu. Apa Bibi sudah selesai membuatnya? Tanya Su Yin sembari menghampiri Bibi Xia. Sebentar lagi selesai, Nona, sahut Bibi Xia. Tok, tok, tok. Samar-samar terdengar ketukan pintu dari pintu utama. Sepertinya ada seseorang yang berkunjung. Biarkan aku saja yang membuka pintu, ujar Su Yin ketika melihat Bibi Xia yang hendak melangkahkan kakinya keluar. Bibi Xia menganggukkan kepalanya karena ia juga belum menyelesaikan pesanan Su Yin. Sebenarnya ia sudah memasak menu makan malam yang lain karena ia mendapat kabar jika Daehyun akan pulang namun pria itu menitip pesan agar jangan mengatakannya kepada Su Yin terlebih dahulu. Siapa yang malam-malam begini berkunjung?
Gumam Suyin sembari terus melangkahkan kakinya menuju pintu utama karena orang itu terus saja mengetuk pintu. Sebentar, seru Suyin sembari memutar kunci untuk membuka pintu. Ceklek, Suyin membuka pintu dengan lebar. Ia langsung memasang raut bahagia ketika melihat siapa yang datang. Daehyun tersenyum menawan dengan merentangkan kedua tangannya untuk menyambut Suyin agar memeluknya. Suyin langsung berlari kemudian menghambur ke pelukan suaminya. Sungguh ia sangat merindukan sosok Daehyun meski terkadang menyebalkan. Kenapa kau tidak bilang jika akan pulang malam ini? Rengek Suyin dengan nada manja. Ia menyembunyikan wajahnya di dada Daehyun. Tadinya aku ingin pulang 2 hari lagi namun aku sudah tidak tahan ingin bertemu dengan istri kecilku yang manis, sahut Daehyun sembari mengeratkan pelukannya. Ia berulang kali mengecup puncak kepala istrinya karena sudah sangat rindu. Kalau begitu, ayo kita ke dalam, ujar Suyin sembari melepaskan diri dari pelukan suaminya. Suyin bergelayut manja memegang lengan Daehyun. Ia menyandarkan kepalanya di lengan suaminya. Daehyun merasa sangat bahagia melihat Suyin yang menyambutnya dengan antusias. Ia pikir Suyin akan berubah pikiran lagi setelah waktu itu. Bagaimana dengan ujiannya? Apa sulit? Tanya Daehyun sembari merengkuh pinggang istrinya dari samping. Mereka saat ini berjalan beriringan. Cukup sulit. Aku sangat pusing ketika mengisinya apalagi saat praktek, ucap Suyin sembari mengerucutkan bibirnya. Aku yakin kau pasti lulus, ucap Daehyun sembari mengacak-acak rambut Suyin. Selamat malam, Tuan. Ternyata Anda sudah pulang, Bibi pikir siapa yang malam-malam seperti ini berkunjung, ujar Bibi Xia. Iya, Bibi. Aku hanya ingin memberikan kejutan pada istri kecilku. Selama aku pergi istriku tidak berbuat nakal kan, Bibi? Tanya Daehyun sembari melirik Suyin. Tentu saja tidak, Nona selalu berada di rumah. Nona terlalu bekerja keras untuk masuk ke universitas, sahut Bibi Xia. Memangnya apa yang akan aku lakukan tanpamu? Ujar Suyin dengan alis berkerut. Aku hanya khawatir kau pergi jalan-jalan bersama pria lain, goda Daehyun sembari terkekeh. Jadi kau tidak percaya padaku? Tanya Suyin dengan raut wajah kesal. Aku hanya bercanda, mana mungkin istriku bisa berpaling dari suami yang sangat tampan seperti diriku, ujar Daehyun sembari mencubit hidung Suyin. Dasar menyebalkan, Suyin memukul dada bidang Daehyun dengan pelan. Bibi Xia bahagia melihat kedekatan mereka saat ini. Tidak disangka jika Suyin sudah banyak berubah. Dulu saat pertama kali datang ke rumah ini ia tampak sangat membenci Daehyun. Tapi lama-lama ternyata luluh juga. Nona, makanan yang Anda pesan sudah siap, ujar Bibi Xia. Iya, Bibi. Kalau begitu Bibi sekarang istirahat saja, ujar Suyin. Ia mengetahui jika dirinya sangat sering merepotkan wanita paruh baya itu. Padahal tadi ia sudah menyiapkan makan malam namun justru Suyin ingin memakan yang lain. Bibi Xia menganggukkan kepalanya kemudian segera pergi meninggalkan mereka karena tidak ingin mengganggu romantisme dua orang yang tengah saling melepas rindu. Bab 153 terlihat berbeda. Suyin mengajak suaminya untuk makan malam terlebih dahulu. Ternyata 2 porsi roti bakar dengan isian sayuran dan daging dengan cita rasa yang pedas sudah ada di atas meja. Meski aneh namun jika dilihat dari bentuknya tidak terlalu buruk. Bibi Xia juga sudah menyiapkan makanan lain untuk Daehyun. Suyin menarik kursi ke belakang hendak duduk namun Daehyun justru merengkuh pinggang Suyin hingga ia terduduk ke pangkuannya. Duduk di pangkuanku saja, ucap Daehyun sembari memeluk istri kecilnya. Ia sudah sangat rindu ingin menghirup aroma tubuhnya Yabek yang setiap malam dibayangkannya. Kita tidak akan bisa makan jika dalam posisi seperti ini, ujar Suyin sambil memiringkan tubuhnya sedikit ke samping untuk menatap suaminya. Aku tidak ingin kau berada jauh dariku, sahut Daehyun seraya menempelkan pipinya di bahu Suyin. Biarkan aku duduk sendiri, kau pasti juga lapar, ujar Suyin sembari mencoba untuk bangkit berdiri. Tetaplah di sini. Daehyun semakin mengeratkan lengannya di pinggang istri kecilnya. Seminggu tidak bertemu baginya terasa setahun sehingga Daehyun tidak ingin Suyin jauh darinya. Itu rasa rindu terdalam yang pernah dirasakan Daehyun kepada seorang wanita. Ia tidak pernah merasakan rasa seperti itu kepada Aeri sebelumnya. Bahkan ketika tidak bertemu Aeri hampir 3 bulan ia baik-baik saja. Namun baru tidak bertemu dengan Suyin 2 hari membuatnya hampir gila dan tidak bisa tidur. Lalu bagaimana kau akan makan? Tanya Suyin sembari menyipitkan matanya. Aku ingin kau menyuapiku, sahut Daehyun dengan nada santai. Terserah kau saja. Akhirnya Suyin mengalah untuk tetap berada di pangkuan Daehyun. Suyin mulai mengambilkan makanan ke piring suaminya kemudian menaruhnya di depannya. Tak lupa ia juga sudah memotong roti bakar menjadi beberapa potong agar mudah dimakan. Apa yang kau makan? Tanya Daehyun sembari mengerutkan keningnya. Roti bakar, sahut Suyin sembari mengunyah 1 potong roti yang ada di mulutnya. Baginya rasanya tidak terlalu buruk, bahkan ini rasanya lumayan enak setelah merasakannya beberapa potong. Kau juga harus mencicipinya. Suyin menyodorkan sepotong roti dengan menggunakan garpu kepada Daehyun. Daehyun membuka mulutnya untuk mencicipi roti itu. Baru saja mengunyah ia merasakan bahwa roti itu rasanya sangat aneh. Sejak kapan roti bakar rasanya pedas, batin Daehyun. Daehyun menjulurkan lidahnya keluar merasakan sambil bergidik ketika sudah menelannya.
Bagaimana rasanya? Tanya Su Yin ingin meminta pendapat suaminya. Rasanya sangat aneh. Kau tidak boleh memakannya lagi. Ini rasanya sangat tidak enak, ujar Daehyun sembari menggeser piring yang berisi roti bakar sedikit menjauh ke tengah. Apa maksudmu? Ini rasanya sangat enak. Su Yin menarik piring itu kembali ke depannya. Sejak kapan kau suka makanan aneh seperti ini? Tanya Daehyun. Ia merasa aneh dengan Su Yin saat ini, lidah orang waras tidak akan mau memakannya. Entahlah, tiba-tiba saja aku tadi menginginkannya, sahut Su Yin. Ia kemudian menyuapkan makanan lain untuk Daehyun. Su Yin terus makan sambil sesekali menyuapi Daehyun. Entah kenapa suaminya menjadi sangat manja seperti itu. Sayang, seminggu tidak bertemu kau terlihat berbeda, ucap Daehyun ketika perlahan menyadari jika tubuh istrinya terlihat lebih kurus. Ia bahkan merasa seperti tengah memangku anak kecil. Apa yang membuatku berbeda? Apa aku sekarang terlihat jelek? Su Yin bangkit dari duduknya. Ia berdiri di samping Daehyun. Bukan, sahut Daehyun dengan cepat. Jangan sampai ucapannya menyinggung perasaan Su Yin. Pasti kau akan mengatakan jika aku tidak secantik Airi, iya kan? Ujar Su Yin sembari mengerucutkan bibirnya. Tidak, kau tetap cantik, ujar Daehyun dengan lembut. Sejak kapan istri kecilnya menjadi sensitif seperti ini? Kau pasti bohong, ucap Su Yin sambil menyipitkan matanya. Sungguh, aku tidak berbohong. Meski banyak wanita yang jauh lebih cantik di luar sana, bagiku kaulah yang paling cantik. Daehyun berdiri kemudian merengkuh wajah istrinya dengan kedua tangan. Dia ingin Su Yin mengetahui jika tidak ada kebohongan di matanya. Lalu, apa yang berbeda denganku? Ucap Su Yin masih dengan wajah ditekuk. Apa kau terlalu merindukanku sehingga kau jauh lebih kurus sekarang? Goda Daehyun sembari mengulum senyum. Setelah kau pergi aku sama sekali tidak berselera untuk makan. Aku juga tidur hingga larut malam karena harus belajar, ucap Su Yin sembari memainkan dasi Daehyun dengan menggulungnya di jari telunjuknya. Wah, sepertinya istri kecilku tampak lebih bersemangat untuk masuk universitas, ucap Daehyun. Entahlah, aku tidak yakin dengan hal itu, ucap Su Yin sembari menghela nafas pelan. Ia teringat kembali bagaimana tadi bertemu dengan Lisa dan juga Hyorin. Untuk ke depan sepertinya ia tidak akan bisa kuliah dengan tenang jika satu kampus dengan mereka. Memangnya apa yang terjadi? Tanya Daehyun. Apa kau ingat dengan wanita yang dulu bertengkar denganku di bioskop? Tanya Su Yin sembari memandang Daehyun. Daehyun berpikir sejenak untuk mengingat kejadian yang sudah beberapa bulan yang lalu. Samar-samar ia dapat mengingat kejadian waktu itu meski masih belum 100%. Daehyun menganggukkan kepalanya. Wanita itu ternyata kuliah di sana juga. Yang lebih parahnya lagi dia kenal dengan Lisa, ujar Su Yin. Lalu, Daehyun belum bisa mencerna apa yang dikatakan oleh istri kecilnya. Lalu, apanya? Tanya Su Yin dengan kesal. Maksudku apa hubungan wanita itu dengan Lisa? Tanya Daehyun. Wanita itu ternyata masih mengingatku. Bahkan tadi ia bersama Lisa hampir saja mempermalukanku, ujar Su Yin dengan memasang wajah cemberut. Tenanglah. Jika mereka berbuat macam-macam aku akan turun langsung untuk menghadapinya, ucap Daehyun untuk menenangkan keresahan di hati Su Yin. Aku tidak akan tenang jika satu kampus dengan mereka. Mereka berdua bahkan masih saja mengatakan jika aku simpanan umum, ucap Su Yin menatap Daehyun dengan tatapan nanar. Ada kecemasan yang terlihat dari wajahnya. Meski sejak kecil sudah terbiasa mendengar orang-orang menghinanya tapi ia hanya manusia biasa yang masih bisa merasakan sakit hati. Kalau begitu kau bisa pindah saja ke tempat yang lain, ujar Daehyun. Jika aku pindah maka aku harus melakukan tes masuk lagi. Aku sudah tidak bisa berpikir lagi, rengek Su Yin sembari mencebikkan bibirnya. Ia merasa putus asa jika harus mendaftar ke tempat lain. Sudah, tenanglah. Nanti aku akan membuat perhitungan jika mereka sampai berbuat sesuatu yang merugikanmu. Daehyun memegang pundak Su Yin. Is merasa bersalah karena dirinya Su Yin harus mengalami bullying. Bab 154 seperti ibu-ibu. Su Yin tiba-tiba teringat dengan seorang pria yang tadi menolongnya. Untung saja tadi ada seseorang yang menolongku ketika mereka hendak mempermalukanku. Su Yin tidak menyangka jika tadi akan ditolong oleh seseorang. Jika tidak, ia tidak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapa dia? Pria atau wanita? Tanya Daehyun sembari mengangkat sebelah alisnya. Rahangnya kini tampak mengeras. Dia mahasiswa di sana, tentu saja seorang pria. Ia datang secara tiba-tiba tepat di depanku ketika kakiku tersandung. Aku hampir terjerembab ke tanah jika tidak dia, sahut Su Yin. Apa kau jatuh ke pelukannya? Apa dia menyentuhmu? Katakan padaku, apa dia juga tampan? Tanya Daehyun dengan rasa kesal sehingga ia mengatakan begitu pertanyaan yang ingin segera diketahui olehnya. Dadanya terasa sesak mendengar Su Yin dekat dengan seorang pria apalagi sampai jatuh ke dalam pelukannya. Tentu saja, sahut Su Yin sembari mengulum senyum. Ia menyadari jika suaminya sepertinya cemburu. Terlihat sekali dari wajahnya kini yang tampak cemberut. Tidak usah memasang wajah masam seperti itu. Meski dia sangat tampan namun tetap saja aku lebih memilihmu, lanjut Su Yin sembari terkekeh geli. Ia tidak ingin membuat suasana hati Daehyun yang baru saja pulang memburuk.
Lagi pula dia tidak setampan suamiku, lanjut Suyin kembali. Daehyun yang tadinya memasang wajah masam dan rahang yang menegang langsung mengulum senyum ketika Suyin mengatakannya. Dasar gadis nakal, Daehyun langsung membopong tubuh Suyin yang sekarang terasa lebih ringan. Suyin tidak memberontak, ia malah melingkarkan lengannya di leher Daehyun dengan erat. Daehyun merasa berat tubuh Suyin menurun sangat drastis. Padahal seminggu yang lalu saat pergi kebusan tubuhnya terasa lumayan berat. Tapi sekarang tiba-tiba saja turun. Daehyun merasa cemas pada istrinya. Sayang, besok kita pergi ke dokter, ujar Daehyun sembari melangkahkan kakinya menuju ke lantai atas. Untuk apa? Apa kau sakit? Tanya Suyin dengan alis yang berkerut. Ia kemudian menempelkan punggung tangannya di dahi Daehyun. Bukan aku tapi dirimu. Aku khawatir dengan kesehatanmu. Apa kau yakin jika kau baik-baik saja? Ucap Daehyun. Kau tidak perlu mencemaskanku karena aku sehat dan tidak akan terjadi apapun, sahut Suyin dengan menyunggingkan senyuman manis di bibirnya. Jika kau tidak ingin pergi ke dokter maka biarkan dokter Kang yang datang kemari, ucap Daehyun dengan penuh penekanan. Ia tidak ingin dibantah oleh sifat keras kepala istri kecilnya. Baiklah, Suyin mengalah jika harus diperiksa oleh dokter Kang. Percuma saja membantah karena sepertinya Daehyun tidak akan mendengarkan perkataannya. Daehyun kini sudah berada di dalam kamar bersama dengan Suyin. Ia membaringkan tubuh Suyin di atas ranjang karena ingin membersihkan diri terlebih dahulu. Ia butuh menyegarkan tubuhnya. Kau ingin berendam air hangat? Tanya Suyin yang kini sudah duduk di sisi ranjang. Ia mengamati Daehyun yang tengah berdiri di depan cermin. Daehyun yang tengah melepaskan dasi menoleh ke arah istri kecilnya. Sepertinya itu ide yang bagus, sahut Daehyun. Setelah melakukan perjalanan tubuhnya perlu berendam agar terasa bugar. Kalau begitu aku akan menyiapkannya, ujar Suyin sembari turun dari ranjang. Tidak usah, aku bisa menyiapkannya sendiri. Bukankah kau lelah? Ujar Daehyun. Ia tidak ingin istri kecilnya melakukan sesuatu yang bisa ia lakukan sendiri. Tidak apa-apa, aku senang melakukannya untukmu, ucap Suyin sembari tersenyum. Ia kemudian melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Suyin mulai mengisi air hangat ke dalam bak mandi. Ia baru menyadari jika ada bunga di samping bak mandi. Mungkin bibi Xia yang menyiapkannya. Daehyun yang hanya berbalut handuk sebatas pinggang menyusul Suyin memasuki kamar mandi. Ia berjalan ke arah bak mandi kemudian memeluk Suyin dari belakang yang tengah menaburkan bunga ke dalam air. Sayang, temani aku mandi, bisik Daehyun dengan sensual di telinga Suyin. Di sini tidak ada hantu. Lagi pula tidak akan ada hantu yang doyan makan daging manusia, ucap Suyin dengan polosnya. Kau ini, Daehyun merasa gemas dengan jawaban Suyin sehingga ia menyipratkan air dari bak mandi ke tubuh Suyin. Kau membuat bajuku basah, aku tadi sudah mandi, gerutu Suyin sembari mengusap air yang juga membasahi wajahnya. Tidak apa-apa, aku senang jika kita basah-basahan, ucap Daehyun sembari mengedipkan sebelah matanya. Ada maksud tertentu di balik ucapannya. Daehyun melepaskan pergelangan tangan dari pinggang Suyin kemudian masuk ke dalam bak mandi dengan ukuran yang cukup luas. Rasanya cukup nyaman berendam air hangat di saat tubuhnya terasa lelah. Suyin duduk di sisi bak mandi sembari memijat pundak Daehyun. Ini pertama kalinya ia melakukannya. Ia tidak terlalu pandai dalam hal memijat. Aku keluar saja dari sini, ujar Suyin hendak bangkit dari duduknya namun Daehyun menarik pergelangan tangannya sehingga membuatnya kehilangan keseimbangan. Tubuh Suyin akhirnya tercebur ke dalam bak mandi. Suyin berusaha untuk berdiri namun lagi-lagi Daehyun mencekalnya sehingga ia terduduk di pangkuan Daehyun. Bukankah sudah kukatakan jika aku baru saja selesai mandi, gerutu Suyin sembari mencebikkan bibirnya. Bukankah sudah kubilang jika aku ingin kau menemaniku, ucap Daehyun tidak ingin kalah dari istri kecilnya. Suyin memutar bola matanya. Saat mulutnya terbuka hendak protes lagi Daehyun membungkam bibirnya sehingga Suyin tidak bisa mengeluarkan suaranya. Yang keluar justru desahan yang tertahan. Daehyun melepaskan ciumannya sebentar untuk memandang bola mata Suyin yang begitu cerah. Tetaplah di sini, bisik Daehyun tepat di telinga istrinya yang memberikan efek desiran di sekujur tubuh Suyin. Suyin mengerjapkan kedua matanya kemudian tanpa sadar menganggukkan kepalanya. Gadis baik, ucap Daehyun sebelum kembali melakukan aksinya untuk melumat bibir Suyin yang berwarna merah muda itu. Daehyun menggunakan sebelah tangan kirinya untuk menopang berat badan Suyin sehingga ia lebih leluasa untuk memadukan antara bibirnya dengan bibir Suyin. Suyin memejamkan matanya menikmati ketika lidah mereka yang saling menari-nari dan bertautan satu sama lain. Beberapa hari tidak bertemu ada yang terasa bergejolak di dada mereka sehingga butuh pelepasan untuk mencurahkan rasa rindu yang terpendam. Daehyun mulai membuka satu persatu kancing baju Suyin kemudian melepaskannya tanpa ada niat untuk menghentikan lidahnya yang tengah menelusuri setiap inci mulut Suyin. Bab 155 Malam yang Panjang 21+. Kini Daehyun sudah berhasil melepaskan semua benang yang menempel di tubuh Suyin. Ia menghentikan aksinya ketika menyadari tulang leher Suyin tampak lebih menonjol. Ada kesedihan terlihat di matanya. Ada apa? Tanya Suyin dengan tatapan sayu karena Daehyun terus memandangnya. Daehyun menghentikan apa yang baru saja dilakukannya. Ia merasa bersalah pada Suyin.
Apa karena aku terlalu mengekangmu sehingga kau tersiksa seperti ini? Ucap Daehyun sembari terus menatap mata Su Yin dengan iba. Ia merengkuh tubuh Su Yin kembali ke dalam pelukannya kemudian mendekapnya dengan sangat erat sehingga membuat Su Yin merasa sesak. Daehyun, lepaskan. Jangan mendekapku terlalu erat, gerutu Su Yin sembari mendorong tubuh Daehyun agar ada jarak di antara mereka. Katakan padaku, apa kau tersiksa hidup bersamaku? Tanya Daehyun lirih. Apa maksudmu? Tanya Su Yin. Apa kau benar-benar ingin pergi meninggalkanku sehingga kau tidak mau makan? Itu tidak benar, aku bahagia bisa hidup bersama denganmu, ucap Su Yin sembari tersenyum. Kalau kau merasa bahagia bersamaku, mulai besok makanlah lebih banyak lagi, aku tidak ingin kau seperti ini. Bagaimana jika tiba-tiba ayah muncul kemudian melihat putri semata wayangnya yang kurusan? Ucap Daehyun yang membantu Su Yin untuk duduk dengan posisi saat ini saling berhadapan. Kau terlalu berlebihan, sudah berulang kali aku mengatakan jika aku baik-baik saja, ucap Su Yin sembari terkekeh geli. Sayang, tidak usah bercanda. Daehyun takut Su Yin menyembunyikan sesuatu darinya. Tenanglah, aku besok akan makan yang banyak, ucap Su Yin sembari mengulurkan tangan untuk mengusap dagu Daehyun. Ia kemudian menempelkan bibirnya beberapa detik di bibir Daehyun dengan lembut agar pria itu tidak mencemaskannya lagi. Aku tidak akan tenang sebelum kita pergi ke dokter, ujar Daehyun. Kau ini sejak kapan seperti ibu-ibu yang cerewet kepada putranya, ujar Su Yin kembali terkekeh. Sejak aku mencintaimu, sahut Daehyun. Ia tidak masalah jika istri kecilnya mengatakan jika dia seperti ibu-ibu karena yang saat ini ia rasakan takut kehilangannya. Cepatlah, jika ingin mandi. Aku tidak ingin terlalu lama berendam di sini, ujar Su Yin. Meski menggunakan air hangat namun saat ini ia merasakan tubuhnya mulai dingin. Ayo kita mencobanya di sini, pinta Daehyun. Melihat istrinya yang sudah tidak memakai sehelai benang kembali membangkitkan gairahnya. Su Yin tidak terlalu mencerna perkataan Daehyun sehingga ia tetap hendak berdiri. Belum sempat bangkit Daehyun sudah menariknya kemudian mencumbunya lebih agresif. Daehyun tidak membiarkan Su Yin untuk menunda lagi apa yang sejak tadi ia inginkan. Sebenarnya Daehyun sudah menginginkannya ketika baru saja sampai di rumah ketika Su Yin menyambutnya. Daehyun membantu Su Yin turun dari bak mandi kemudian membawanya berada di bawah guyuran shower. Daehyun memepet tubuh Su Yin di dinding sehingga membuat Su Yin tidak berkutik sama sekali. Ia hanya bisa menikmati setiap sentuhan dari Daehyun yang membuat tubuhnya merasakan gelayar aneh yang sudah tidak asing lagi dirasakannya. Daehyun memasukkan tubuhnya ke tubuh Su Yin di bawah guyuran shower yang terus mengalir. Melakukan itu di kamar mandi membuat sensasi tersendiri bagi Daehyun. Ia begitu menikmati tubuh Su Yin yang sudah beberapa hari tidak dilihatnya. Ia ingin jika malam ini jangan cepat berakhir. Setelah selesai melakukannya di kamar mandi Daehyun membopong tubuh Su Yin yang terbalut handuk untuk keluar. Ia merebahkan tubuh Su Yin di ranjang kemudian mengambil remote control untuk mengatur suhu ruangan agar lebih hangat. Su Yin terduduk sembari mengeratkan handuknya kembali yang hendak terlepas. Ia ingin segera memakai pakaiannya karena tubuhnya terasa dingin akibat Daehyun mengungkungnya di dalam kamar mandi terlalu lama. Baru saja Su Yin duduk di sisi ranjang Daehyun sudah menghampirinya. Mendorong tubuh Su Yin agar telentang kembali di ranjang yang sangat empuk. Awas, aku ingin memakai bajuku. Su Yin memberontak tubuh Daehyun yang kini berada di atasnya. Apa kau tidak merindukanku? Tanya Daehyun sembari menyusuri wajah Su Yin yang mulus dengan jemarinya. Sudah berulang kali aku mengatakan jika aku juga merindukanmu, sahut Su Yin. Kalau begitu ayo kita melakukannya lagi. Ajak Daehyun dengan tatapan berkabut. Ia baru saja menyelesaikannya namun ia menginginkannya kembali untuk menyusuri tubuh istri kecilnya. Apa kau tidak lelah? Su Yin mengerutkan keningnya. Aku masih sanggup melakukannya sampai pagi, ucap Daehyun dengan begitu dekat sehingga Su Yin dapat merasakan hembusan nafas suaminya menerpa wajahnya. Su Yin menatap Daehyun untuk beberapa saat. Ia tidak tega melihat suaminya yang tampak tersiksa kembali. Melihat istrinya yang diam saja tanpa memberontak Daehyun kembali menempelkan bibirnya di bibir Su Yin. Ia kemudian menelusuri telinga Su Yin dengan bibirnya sehingga Su Yin mengeluarkan suara seksinya. Mengetahui jika kini Su Yin sudah kembali masuk ke dalam permainannya Daehyun merasa lebih bersemangat karena itu berarti istri kecilnya juga masih menginginkannya. Melakukannya di atas ranjang membuat Daehyun bisa menikmati dengan leluasa setiap inci tubuh istri kecilnya. Daehyun mulai memberikan tanda-tanda merah di sekitar dada dan leher Su Yin. Gadis itu kembali menggelinjang karena Daehyun terus memainkan tangannya dengan lihai di area yang membuatnya bisa melayang hingga langit ketujuh. Daehyun langsung menyatukan miliknya di tubuh Su Yin dengan lembut dan perlahan agar Su Yin juga menikmatinya. Tidak seperti di kamar mandi tadi yang lebih sedikit agresif. Su Yin pikir Daehyun sudah puas dengan apa yang baru saja ia lakukan. Ternyata perkiraannya salah karena Daehyun melakukannya kembali hingga beberapa kali. Tubuh Su Yin terasa remuk menghadapi tubuh Daehyun yang sangat perkasa. Ternyata dia jauh lebih agresif daripada saat pertama kali mereka melakukannya. Daehyun ambruk di samping tubuh Su Yin ketika sudah hampir pagi dengan keringat yang sudah membasah sekujur tubuhnya. Itu pun karena Su Yin yang sudah tidak sanggup lagi jika tidak mungkin Daehyun akan melakukannya hingga hampir pagi.
Su Yin merasa kekuatannya tak dapat mengimbangi kekuatan tubuh kekar suaminya. Su Yin yakin jika besok ia tidak akan sanggup bangun dan mungkin akan terbaring di ranjang seharian seperti saat di Pulau Jeju. Aku sudah tidak sanggup lagi, ucap Su Yin lirih sambil memejamkan matanya ketika Dai Hyun kembali memeluk tubuhnya. Mereka saat ini saling berhadapan. Tidurlah, aku tidak akan melakukannya lagi, ujar Dai Hyun. Ia kemudian mengusap keringat di dahi Su Yin. Terima kasih untuk malam ini, lanjutnya sembari mengecup kening istrinya. Hanya itu suara yang terdengar dari bibir Su Yin karena ia sudah merasa sangat kelelahan ditambah mata yang sudah terasa berat. Dai Hyun duduk kemudian menutupi tubuh Su Yin menggunakan selimut agar tidak kedinginan. Ia juga ikut memejamkan matanya dengan posisi tengkurap. Dai Hyun tidak ingin mengganggu tidur istrinya lagi sehingga memberi jarak di antara mereka. Selanjutnya bab 157 Nona Muda Sakit.